Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel Timur Barat. Terima kasih sudah klik video ini ya teman-temanku. Pada kali ini saya akan membawakan sejarah awal mula daripada sholat taraweh. Yang pertama yang saya akan bahas bagaimana faktor-faktor yang menuntut untuk terwujudnya sholat taraweh. Kemudian yang kedua adalah permasalahan awal mula daripada sholat taraweh. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah jumlah rakaat di dalam sholat taraweh. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20, bahkan ada yang mengatakan 36. Nanti saya akan bahas. Kemudian pembahasan yang keempat adalah apa sih alasannya di sholat taraweh. Maksud daripada di dalam sholat taraweh kan itu ada witir. Kemudian ada kunutnya. Apa alasannya? Apakah di situ ada pembahasan yang lebih signifikan? Nah, mari kita mendengarkan bagaimana ceritanya. Baik, terima kasih. Pembahasan yang pertama yaitu membahas faktor-faktor yang mengakibatkan cikal bakal daripada sholat taraweh. Sebuah riwayat yang menyatakan bahwasannya sholat tarawih ini dilakukan pada malam bulan Ramadan oleh Rasulullah SAW. Karena ada hadis yang menyebutkan man qoma Ramadan dan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang mendirikan atau menunaikan sholat malam di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang sudah berlalu. Lah, ini daripada cikal bakal nanti ada sholat tarawih. Karena di bulan Ramadan para sahabat dan Rasulullah pun sendiri itu bergema, berlomba-lomba untuk menunaikan ibadah-ibadah, mulai daripada sholat, kemudian perbuatan yang baik, yang biasanya ketika bukan bulan Ramadan sholatnya Rasulullah biasa, akan tetapi sudah masuk bulan Ramadan, himmah, semangat atau bertambahnya sholat itu diperbanyak di dalam bulan Ramadan. Lah, para sahabat ketika mendengarkan hadis seperti itu, mereka bersemangat untuk beribadah di malam-malam bulan Ramadan. Karena apa? Karena di malam bulan Ramadan ada satu malam yang dimana malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dimana di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lah, dari sinilah para sahabat ingin menggapai daripada Lailatul Qadar, mulai daripada awal bulan Ramadan sampai akhir daripada bulan Ramadan, mereka bersemangat untuk beribadah di malam bulan Ramadan. Kemudian faktor yang kedua, Rasulullah SAW ketika itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwasanya di malam 23 Ramadan ketika itu Rasulullah ada di kota Madinah. Kemudian di malam 23 Ramadan Rasulullah ke masjid menunaikan ibadah sholat isya. Setelah sholat isya Rasulullah ini melakukan sholat sunnah dalam keadaan munfarid, yaitu sendiri, tidak mengajak para sahabat. Lah, karena antusias daripada sahabat ketika perilaku Rasulullah ini pasti baik dan pasti disukai oleh Allah, maka dari itu para sahabat secara tidak langsung mereka mengikuti di belakang Rasulullah untuk menunaikan sholat sunnah setelah sholat isya. Nah, hari pertama Rasulullah sholat sunnah kemudian diikuti para sahabat tidak begitu banyak. Kemudian setelah itu hari keduanya Rasulullah sholat kembali setelah sholat isya, sholat sunnah. Dan mereka tidak tahu sholat apa yang dilakukan Rasulullah, akan tetapi dengan husnudzonnya para sahabat mengikuti begitu saja. Hari kedua yang mengikuti Rasulullah di belakang Rasulullah tambah banyak. Nah, kemudian di hari ketiga atau hari keempat, kata Sayyidatuna Aisyah,
Rasulullah tidak muncul kembali ke masjid. Rasulullah tidak melaksanakan sholat sunnah di masjid. Intinya Rasulullah tidak keluar. Para sahabat bingung, mana Rasulullah? Kenapa kok tidak kembali lagi pada hari ketiga atau hari keempat? Keesokan harinya Rasulullah ke masjid kembali dan ditanyain oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa tadi malam engkau tidak ke masjid melaksanakan sholat sunnah? Rasulullah pun menjawab bahwasanya perlu kalian ketahui bahwasanya aku sudah melihat para sahabatku menungguku untuk sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah setelah sholat isya. Tapi aku tidak keluar. Karena apa? Karena aku tidak ingin sesuatu yang tidak wajib itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah karena itu Rasulullah ini tidak ingin sholat taraweh ini menjadi wajib terhadap umatnya karena takut memberatkannya. Nah akhirnya Rasulullah tidak keluar. Nah inilah faktor-faktor yang mendukung atas terwujudnya daripada sholat taraweh. Bagaimana hadis yang menerangkan bahwasanya ketika ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Ada salah satu hadis, ini dhaif, ya lemah, tapi sebagai penyemangat untuk beribadah. Barang siapa yang melakukan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan menilainya atau mengajarkannya seperti melaksanakan sholat wajib. Dan barang siapa yang melakukan sholat atau kewajiban di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan 7 kali lipat pahala atau nilai daripada yang wajib. Nah inilah antusias daripada para sahabat ingin berlomba-lomba di dalam kebaikan di bulan Ramadan. Nah kemudian pembahasan yang kedua daripada sholat taraweh. Awal mula sholat taraweh didirikan kembali. Yang asalnya sholat taraweh dilakukan oleh para sahabat bersama Rasulullah, dan Rasul tidak menerangkannya kapankah sholat taraweh ini diklopkan atau diijmakkan atau disepakati secara berjamaah. Mari kita dengar ceritanya. Sebelum kita mendengarkan cerita awal mula daripada sholat taraweh, di sini saya akan membahas bahasa taraweh itu sendiri. Saya mendengarkan ceramah-ceramah daripada Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Abdul Somad. Beliau menerangkan bahwasanya sholat taraweh ini diambil dari kata tarwih, yang artinya istirahat. Saya ceritakan. Dulu ketika Rasulullah sholat di bulan Ramadan yang tadi saya ceritakan, Rasulullah melakukan sholatnya itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Lah di setiap rakaatnya Rasulullah itu membaca Al-Quran sangat panjang. Ada yang mengatakan 1 juz di dalam 1 rakaatnya. Nah para sahabat di belakangnya itu ada yang bengkak kakinya karena saking lamanya bacaan-bacaan Al-Quran yang dilontarkan ketika sholat sunnah di bulan Ramadan. Nah setelah 4 rakaat salam itu para sahabat istirahat terlebih dahulu. Istirahat, kemudian setelah istirahat sholat kembali. Nah di masa Khalifah Sayyidina Umar, di sini diterangkan bahwasanya sholat tarawih ini 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, tarwihan ini ketika 1 istirahat itu dikatakan tarwihan. Ketika 2 istirahat ya dikatakan tarwihan. Ketika 1, 2, 3, 4 istirahat itu dikatakan tarawih. Nah, maka dari itu salam-salam ini terkumpul 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, dikumpulkan menjadi 1 yang disebut tarawih, istirahat. Nah, inilah daripada bahasa tarawih muncul. 2 rakaat istirahat, kemudian istirahat. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas bagaimana awal mula daripada sholat tarawih.
ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar, sholat tarawih ini masih dilakukan dalam keadaan berkelompok-kelompok di Masjid Madinah pada saat itu. Ada yang mengatakan satu imam diikuti oleh 4 makmum, ada yang juga satu imam diikuti oleh 6 makmum. Intinya mengerjakan sholat tarawih ini itu dalam keadaan berkelompok-kelompok. Lah ketika itu Sayyidina Umar melihat di masjid bahwasanya ini kenapa orang-orang sholat berkelompok-kelompok, kalau aku jadikan satu itu lebih baik. Nah dari situlah Sayyidina Umar berpendapat bahwasanya sholat tarawih dijadikan satu, kumpul, tidak ada yang berkelompok-kelompok lagi. Jadi pada zaman Sayyidina Umar sholat tarawih itu jadi satu. Nah inilah awal mula daripada sholat tarawih. Ketika itu di zaman Sayyidina Umar masih melakukan sholat tarawih dalam jumlah 8 rakaat. Dikatakan 8 rakaat ini tetap bacaan Al-Qur'annya sangat panjang. Ada yang mengatakan 1 juz 8 rakaat tersebut. Kemudian para sahabat ada yang mengadu terhadap Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, ini bacaan surah di dalam sholat sunnah tarawih ini kepanjangan, kami tidak mampu, ada yang tua, kemudian ada yang sudah sakit-sakitan. Kemudian Sayyidina Umar, oh ya, kurangilah baca Al-Quran di dalam sholat sunnah tarawih dan tambahilah daripada rakaatnya. Nah disinilah pendapat Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih dalam keadaan 20 rakaat. Dan pada saat itu siapa yang menjadi imam? Yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab disuruh oleh Sayyidina Umar untuk menjadi imam sholat tarawih pada saat itu. Nah kemudian ada para sahabat juga yang bertanya atau mengkritik Sayyidina Umar, apa alasan Anda kenapa kok sholat tarawih ini rakaatnya 20 rakaat? Maka Sayyidina Umar pun menjawab, sholat dimanapun atau apapun sholat itu dianggap baik, baik sedikit maupun banyak, itu baik, apalagi banyak. Nah inilah cikal bakal daripada jumlah rakaat di dalam sholat tarawih, 20 rakaat di dalam sholat tarawih. Di sini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya sholat tarawih ini 20 rakaat itu digambarkan sebelumnya ada tarawih ataupun sholat di lain-lain Ramadan, itu kan ada sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, yakni sunnah rawatib, itu jumlahnya 10. Nah ketika masuk di bulan Ramadan ya harus dilipat gandakan karena pahalanya lebih besar, maka dari itu 10 ditambah 10 jadinya 20 rakaat. Nah disinilah Imam Syafi'i memperkuat daripada pendapatnya Sayyidina Umar. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman jumlah rakaat pun itu masih 20 rakaat, yang dimana pada saat itu sholat tarawih diimami oleh Sayyidina Ali. Nah di zaman Sayyidina Ali jumlah rakaatnya tetap 20 rakaat dan diimami oleh Sayyidina Ali sendiri. Nah disinilah daripada awal mula dan jumlah rakaat yang ditentukan oleh para sahabat. Kemudian diikutilah oleh para madhab. Ada madhab Hanafi, ada Hambali, dan ada Syafi'i yang mengatakan bahwasanya jumlah rakaat di dalam sholat tarawih adalah 20 rakaat. Sebagian besar di dalam madhab Imam Malik ada yang mengerjakan 20 rakaat dan juga ada yang mengerjakan 36 rakaat. 20 rakaat ini ditambahi witir 3 rakaat berarti 23. Kemudian ada sebagian pengikut daripada Imam Malik yang berpendapat 36 rakaat sholat tarawih ditambahi 3 berarti 39 rakaat. Nah disinilah penjelasan daripada rakaat di sholat tarawih. Kemudian mari kita membahas mengenai alasan kenapa di sholat witir ada kunut. Mari kita dengarkan.
Kunut di dalam sholat witir itu banyak perbedaan pendapat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu macam-macam madhab di dunia ini. Yang kita kenal itu ada 4 madhab. Yang pertama Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, sama Hambali. Di dalam 4 madhab tersebut, untuk menentukan daripada kunut sholat witir itu berbeda pendapat. Kita bahas yang pertama. Hanafi berpendapat bahwasanya membaca kunut di sholat witir itu tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Dalam artian sepanjang tahun boleh dibaca itu kunut di dalam sholat witir. Kemudian di dalam Imam Malik, pendapatnya Imam Malik untuk sholat witir membaca kunut itu tidak ada sama sekali. Tidak membaca kunut dalam sholat witir itu adalah pendapat daripada Imam Malik. Kemudian pendapat Imam Syafi'i, nah inilah yang dipakai di dalam negara kita, negara Indonesia. Imam Syafi'i berpendapat pertengahan di dalam sholat tarawih, yaitu 14 ke 15, itulah awal mula daripada membaca doa kunut di dalam sholat witir. Kemudian madhab yang keempat adalah Hambali. Hambali ini sama seperti Hanafi, yakni membaca kunut itu sepanjang tahun. Maksudnya tidak ada awal mula dan tidak ada akhir. Otomatis ketika awal Ramadan sampai akhir Ramadan membaca kunut di dalam sholat witir. Nah, itulah perbedaan pendapat di dalam 4 madhab. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Dawud bahwasanya ketika itu Sayyidina Umar di dalam awal Ramadan sampai pertengahan beliau tidak membaca doa kunut. Tapi ketika di pertengahan hingga akhir Sayyidina Umar membaca kunut. Inilah menjadi landasan atau alasan untuk Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya doa kunut ini dimulai di pertengahan bulan Ramadan. Nah, inilah penjelasan daripada awal mula sholat tarawih dan jumlah rakaat, kemudian pembahasan mengenai doa kunut dalam sholat witir. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Mudah-mudahan konsisten mendengarkan apa yang nanti saya akan ceritakan. Terima kasih.